Ya pendengar, saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi untuk hari ini di hari Senin 19 Mei 2025. Tema yang kami hadirkan dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini adalah beramal untuk akhirat bersama dengan Dr. Anda Nurhayati Damiri MPD. Dan pendengar, berbicara mengenai beramal untuk akhirat yang menjadi sebuah kewajiban yang tidak hanya menyempurnakan ibadat tetapi juga menjadi bekal abadi akan menemani kita di kehidupan akhirat kelak ya. Bagaimana amalan yang harus kita lakukan sebagai bekal di akhirat kelak? Kita akan bertanya tentunya bersama dengan Ustazah Dr. Anda Nurhayati Damiri MPD yang saat ini sudah tersambung via telepon. Langsung saja kami sapa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan baik ya. Betul Ustazah. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Semoga berkah untuk semuanya pagi ini, pagi yang insya penuh berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustazah, sebelum nanti kita memberikan kesempatan untuk pendengar untuk bergabung secara interaktif melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Ini kita juga pengen mendengarkan pengantar dari Ustazah untuk topik yang kita hadirkan ya di pagi hari ini seputar beramal untuk akhirat. Dan tentunya dialog ini kami hadirkan juga via YouTube di Pro 1 RRI Palembang dan juga tentunya bisa didengarkan via digital ya di RRI Digital via App Store dan juga Play Store. Baik, silakan Ustazah untuk pengantarnya di pagi hari ini. Ya, baik, terima kasih Mbak Esi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palembang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Semoga kita selalu dalam kebaikan Allah, dalam pertolongannya. Selawat serta salam selalu terlimpahkan kepada sang junjungan kita Nabi Agung Nabi Mulia Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang beriman yang mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman. Baik, kita pagi ini akan berbicara tentang beramal untuk akhirat ya, karena dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah orang yang cerdas ya ketika kita memikirkan tentang akhirat. Nah, kita hidup ini bukan hanya untuk dunia, tapi bagaimana kita menyiapkan bekal untuk akhirat atau menuju akhirat. Jadi dunia itu ladangnya amal. Jadi di dunia ini tempat kita beramal, tidak ada hisab. Tapi ketika kita memasuki akhirat, maka di situ adalah hisab, tidak ada lagi tempat atau waktu untuk beramal. Jadi artinya karena dunia adalah ladang angin, maka akhirat adalah tempat memanen hasilnya atau kita menuai apa yang sudah kita tanam. Yang pertama, bahwa dunia ini adalah tempat ujian. Jadi dikatakan tadi bahwa dunia tempat kita beramal, tidak ada hisab. Tapi di akhirat tempat pembalasan atau tempat hisab, tidak ada lagi tempat kita beramal. Di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allazi khalaqal mauta A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa wal azizul ghafur. Jadi yang menjadikan mati hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Jadi kalau kita di dalam kehidupan ini banyak menjalankan kehidupan ini dengan ujian, artinya apa? Allah sedang menguji untuk melihat keimanan kita, ketakwaan kita, atau kualitas daripada amal kita. Jadi kualitas ini tergantung juga apakah ada keikhlasan di dalam kita beramal. Jadi bukan fokus kepada banyak, tapi fokus kepada kualitas.
ya atau yang disebut dengan yang terbaik daripada amalnya. Jadi ketika kita contohnya di dalam kita menjalankan kehidupan, ya artinya bagaimana kita mengutamakan sifat atau akhlak ya daripada kehidupan yang terbaik, misalnya kejujuran. Itu Allah menguji dengan memberikan segala sesuatu permasalahan yang berkaitan dengan itu, apakah ikhlas, apakah jujur, apakah amanah. Nah, di situ akan Allah lihat bagaimana kualitas daripada amal kita. Kemudian amal untuk dunia hanya sampai dunia, tapi amal untuk akhirat akan menjadi tabungan yang abadi. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam surat Hud ya, itu di dalam surat Hud lihat yang ke-15 di surat Hud ya, surat 11 ya. Di surat 11 ayat yang ke-15. Itu Allah menyatakan di dalam firman-Nya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Nah, jadi kalau kita beramal, ya dunia dapat, ya akhirat pun artinya menjadi tabungan bagi kita. Kemudian yang ke-16-nya, itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, ya. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi kalau dia di dalam kehidupan dia mengharapkan dunia dan perhiasan gitu, tapi itu akan dibalas, ya. Artinya apa yang kita perbuat itu di dunia, ya, tapi tidak untuk akhirat, karena di akhirat dia akan memperoleh sesuatu balasan yang boleh dikatakan hasil dari apa yang dia kerjakan selama hidup di dunia. Nah, jadi ketika kita memahami ya bahwa beramal untuk akhirat ini, bahwa bekal yang terbaik itu adalah ketakwaan kita. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ini ayat 197 dikatakan, berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, ya. Ini juga dalam perjalanan haji ya dikatakan di dalam ayat ini. Nah, amal dunia itu kalau kita disertakan dengan takwa, maka dia akan bernilai di akhirat. Jadi ketakwaan itu ya adalah bagaimana kita menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua apa yang tidak Allah inginkan atau larangannya. Jadi kalau dia bekerja di satu kantor atau bekerja di mana saja dia berada, artinya walau dia menikmati gaji yang pas-pasan ya, tapi dia tetap amanah. Jadi tidak dia mengambil orang gitu, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika orang itu beramal untuk akhirat, itu adalah sebuah investasi. Jadi investasi itu seperti tadi dikatakan adalah tabungan untuk akhirat. Jadi di dalam surat An-Nahl ayat 96, apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang di sisi Allah adalah kekal. Nah, jadi apapun yang kita berikan di jalan Allah itu akan berbuah. Artinya seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-261 ya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan masing-masing tangkai 100 biji, maka 7 tangkai 700 biji. Artinya ketika kita memberikan segala sesuatu di atas jalan Allah, insya Allah akan dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita kerjakan. Maka di sini diumpamakan ketika kita bersedekah memberi segala sesuatu yang kita berikan di jalan Allah, maka akan dibalas dilipat gandakan 700 kali lipat. Jadi amal soleh itu artinya dilipat gandakan ya. Jadi amal kecil ya itu akan menjadi banyak atau besar nanti di sisi Allah. Jadi semua yang kita lakukan ini itu bermula dari meluruskan niat kita. Jadi kalau niat kita
Hanya semua apa yang kita kerjakan ini, baik di dalam rumah tangga maupun urusan pekerjaan atau urusan bermuamalah. Artinya ketika itu kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ketika kita mungkin mengajar anak-anak kita belajar tentang apapun, tentang sikap, adab ataupun pelajaran, ketika dia mengamalkannya, maka itu akan menjadi pahala yang terus mengalir untuk itu. Nah kemudian berikutnya ketika kita beramal untuk akhirat, tidak lain adalah dunia kita jalankan karena kata Allah di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77, jangan tinggalkan dunia karena dunia tempat kita beramal untuk mencari bekal kepada akhirat. Nah, jadi artinya jangan lengah kita kepada dunia, pada karena ini kematian itu akan datang dan kita tidak tahu kapan itu hadir ya di hadapan kita. Jadi maka di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, ya, perhiasan dan lain sebagainya. Dan yang paling kita pahami ini, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan itu. Dan hanya pada hari kiamat saja diberikan dengan sempurna balasannya. Nah itu di surat Al-Imran ayat 185. Jadi kalau kita tidak benar-benar berada di dalam kehidupan ini, dia bisa melalaikan kita, ya. Jadi kita memang harus benar-benar bisa mengendalikan, terutama kita karena kita diberikan nafsu, ya, syahwat dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa mengendalikan sehingga ketika mengingat kematian itu memotivasi kita untuk terus beramal. Jadi kita terus termotivasi, ya, bahwa kematian itu akan datang, gitu, sehingga itu akan memacu kita untuk terus beramal. Jadi boleh jadi kita akan buat jadwal amalan kita, ya, seperti kita melaksanakan sunnah sunahnya, ya, beberapa sunahnya yang kita lakukan dari qiyamul lail, sholat malam kita kerjakan, boleh dibuat checklist, ya, dibuat checklist agar itu bisa kita pantau, gitu kan. Nah, jadi dengan kita membuat jadwal itu kita termotivasi, oh ini yang sudah kita lakukan, termasuk jadwal tilawah kita, membaca Al-Quran, ya, sedekah harian itu penting, ya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran beberapa ayat di dalamnya mengatakan ketika orang meninggal dunia ingin minta dikembalikan kembali dunia, dia bukan untuk sholat ataupun untuk berpuasa, tapi dia ingin kembali dunia agar bisa bersedekah. Jadi artinya bukan untuk kalau sholat kan untuk kita sendiri, tapi kalau untuk sedekah bisa untuk orang lain. Dan itu akan menjadi amal kita yang semakin banyak. Jadi buat jadwal amalan harian kita dari tilawah, sholat wajib, sholat sunnah, sedekah, gitu ya. Kemudian bagaimana kita bisa setiap hari, ya, artinya fazkuruni azkurkum. Jadi ketika kita mengingat Allah, Allah mengingat kita, maka perbanyak zikir kita, wirid kita. Jadi makanya hidup ini, kalau bahasanya motivasinya, hidup ini hanya sekali. Jadi hiduplah dengan dahsyat. Jadi jangan sia-siakan hal-hal yang tak bernilai akhirnya. Karena kita akan menjadi orang yang merujuk. Tapi jadilah orang yang cerdas, yang sibuk menanam amal ibadah untuk kehidupan yang kekal abadi. Jadi apalagi kita sebentar lagi memasuki bulan Zulhijjah, ya. Jadi ada 4 bulan kurung, 4 bulan mulia, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi ini sebentar lagi masuk kepada Zulhijjah, maka persiapkan diri kita untuk melakukan amal soleh di bulan tersebut, termasuk berkurban. Jadi kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas adalah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Mbak Esi. Baik, terima kasih Ustazah
Nur Hayati sedang menyampaikan pengantar untuk tema yang kita hadirkan di pagi hari ini ya, beramal untuk akhirat. Nah, pendengar juga sudah tersambung nih Ustazah, langsung saja kami sapa ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam. Ya, Bapak mohon monitor radionya dikecilkan sedikit Ya, ya, biar nggak feedback suaranya. dari Pak Ujang Jejawi. Bapak, Pak Ujang Pak Jejawi. Ujang di Jejawi. Silakan Pak Ujang. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Ini yang namanya masalah setan iblis itu mengganggu manusia itu apakah sudah sampai meninggal, apakah sampai ke akhirat lagi? Nah, iblis itu mengganggu manusia. Apa sudah mati tidak lagi manusia, setan iblis itu tidak mengganggu lagi. Tolong pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Maaf, Mbak warahmatullahi Esi, saya wabarakatuh. tidak kedengaran sama sekali. Oh gitu. Jadi Pak Ujang di Jejawi nih Ustazah ini mengatakan apakah iblis dan setan ini mengganggu manusia ini apakah sampai ke akhirat nanti ataukah cuma di dunia saja? Mohon pencerahannya gitu kata Pak Ujang Ustazah. Coba diulangi lagi, Mbak Esi. Ini tadi hilang benar, nggak ada suaranya. Ya, jadi pertanyaan dari Pak Ujang di Jejawi Ustazah Nur ini mengenai apakah iblis ya dan juga setan ini akan tetap mengganggu kita di akhirat nanti ataukah cuma di dunia saja seperti itu? Oh iya. Jadi Baik. apakah setan itu akan tetap menggoda kita ya? Betul di akhirat ya. Sampai akhirat nanti ya? Mhm. Iya, ya. Silakan Oke, Ustazah. baik. Terima kasih Pak Ujang ya atas pertanyaannya ya, luar biasa. Pertanyaannya cukup memotivasi kita ya, pengen tahu nih ya gimana ceritanya ya. Jadi yang ilmu yang kami dapat di apa yang kami terima ya dari pelajaran-pelajaran yang kami dapatkan ya. Jadi yang saya tahu iblis dan setan itu dia terus menggoda manusia sampai akhir hayat kita. Jadi semasi kita bernafas ya dalam kondisi apapun kita, artinya Pak dia masih menggoda atau membujuk kita sampai kita dalam sakaratul maut pun ya dia berupaya gitu kan agar kita berada di dalam kesesatan ya. Nah, jadi artinya apa? Ketika di akhirat semuanya sudah selesai, amalnya sudah selesai, tinggal penghisapan gitu ya. Nah, sementara iblis sama setan ini atau termasuk yang minta ditangguhkan kehidupannya sampai akhir gitu, dia sudah selesai. Jadi artinya apa? Mereka juga akan menerima balasan daripada Allah. Jadi godaan itu hanya di dunia. Jadi di dalam surat Fatir ya, surat yang ke-35. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah dia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, jadi sampai kita mau apa sakaratul maut dia mesti berupaya dengan kroni-kroninya itu kan. Nah, tapi ketika di akhirat semuanya sudah selesai, tinggal menerima apa yang akan Allah timpakan kepada mereka sebagai balasan apa yang telah mereka perbuat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi itu penjelasannya Ustazah ya, buat Pak Ya. Ujang juga buat pendengar. Dan pastinya kami masih memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bisa langsung melalui 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 082179279090. Kita ke penelpon selanjutnya Ustazah ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Iya, dengan Bapak. Dengan Bapak siapa? Di mana? Iya, benar baru Bu dari Bandar Lampung. Bapak, maaf Pak, agak terputus. Dari Bandar Lampung, Bu. Bapak siapa namanya? Bapak Sultan. Bapak Sul ya. Bapak Sultan. Iya, silakan Bapak. Begini Bu, tadi saya kan baru kali ini menelpon
karena sinyalnya agak kurang. Iya. Apa jadi itunya apa tadi? Ya, topiknya seputar beramal untuk akhirat, Bapak. Oh, iya. Dengan Ibu siapa nih, Bu? Ya, dengan Ustazah Dr. Anda Nurhayati Damiri MPD. Ya, ingin bertanya Ustazah ya. Pertanyaannya, beramal itu bagaimanakah kalau orang itu beramal terus, dianya uangnya menggandakan uang gitu, satu ya. Dan keduanya Mbak ya, Ustazah yang keduanya selalu ini dia itu bersumpah, yang mengucapkan kata sumpah demi Allah demi Rasulullah, jika mana dia menghina atau bohongin sekali aja maka dia katanya nggak sama dunia akhirat sampai anak cucunya bahkan dua orang tuanya ditaruhkan. Itu aja, mohon penjelasannya ya. Ini dengan Ibu siapa, Bu? Sama Esi nih, Pak. Oh ya, salam kenal Bu ya. Salam Mohon kenal juga Bapak. penjelasannya ada dua pertanyaan tadi ya. Yang pertama, dia suka beramal namun uangnya dari boleh dibilangin Menggandakan uang ya. menggandakan uang satu. Dan ini mungkin ke pertanyaan keduanya ya, dia pernah bersumpah nyebut nama Allah dan Rasulullah jika mana ada membohongi orang tua yang sama dunia kita sampaikan dari cucunya termasuk dia dan hukumnya sebagainya, maka sumpah itu dilanggarnya legasi. Jadi mohon penjelasannya ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh Ustazah ya dari Lampung, Pak Samsul tadi. Silahkan Ustazah. Cuma yang nomor 2 tadi, dia bersumpah atas nama Allah untuk orang lain, bersumpah maksudnya nyumpahin orang lain ya, begitu. Iya, dan tidak menepati janjinya seperti itu Ustazah ya. Iya. Baik. Baik, terima kasih kepada Pak Sul yang ada di Bandar Lampung. Semoga sehat selalu. Yang pertama tadi kalau tidak salah, dia beramal terus tapi dia menggandakan uang. Ya. Jadi kalau diperkirakan kalau menggandakan uang ini, ada yang dengan sistem riba, ada juga yang pakai hipnotis dan lain sebagainya. Kalau tidak salah seperti itu ya. Jadi artinya jika seseorang itu beramal, dia sholat, dia sedekah, dia puasa, dia tapi dia mencari uangnya dengan cara menggandakan uang atau dengan skema yang artinya menggandakan uang, mungkin dia menggandakan uang dengan investasi yang boleh dikatakan sekarang investasi bodong dan lain sebagainya atau praktek riba, ya maka yang namanya amalannya itu ya bagaimana Allah mau menerimanya, karena Allah akan menerima semua dari yang baik-baik saja. Nah, jadi di dalam hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak menerima satu amalan atas hambanya kecuali yang baik. Jadi kalau penghasilan dari jalan yang haram, dia sedekah atau mengamalkan dari yang harta yang tidak diterima, maka itu terancam tidak diterima itu amalan ini. Karena apa? Karena dari jalan yang haram. Nah, di dalam surat Al-An'am ayat 160, barang siapa yang dapat membawa kebaikan maka baginya 10 kali lipat. Tapi barang siapa yang datang membawa kejahatan maka tidak diberi balasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Ya, Allah alam bismillah. Kemudian bersumpah atas nama Allah ya untuk meyakinkan orang lain atau dalam konteks dia menipu atau membuat satu bualan gitu ya, pembohongan. Nah, maka dia bersumpah itu berat di dalam Islam, apalagi menggunakan nama Allah. Jadi kita tidak boleh mengeluarkan dari lisan kita kata-kata yang sembarangan, apalagi menggunakan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seperti tadi mungkin menutup kebohongan atau menipu orang lain atau menyumpah orang lain dengan menyebutkan keturunan sampai ke beberapa turunan dan lain sebagainya. Jadi artinya itu membahayakan diri kita sendiri. Karena di dalam ayat di dalam surat
An-Nahl ya, itu dikatakan bahwa janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu. Maka kamu akan tergelincir. Jadi artinya takutnya itu justru akan menyesatkan diri kita. Jadi hati-hati dengan sumpah, apalagi sumpah palsu, mengatasnamakan nama Allah ya, atau mengambil hak orang lain ya. Maka tidak ada balasan kecuali Allah tidak akan menerima amalannya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Ustazah, sebelum kita lanjutkan, kita jeda sebentar. Pastinya tetap terus bersama kami Ustazah ya di 92,4 FM. Juga pendengar yang ingin ikut bergabung masih ada kesempatannya. Langsung saja nanti bisa melalui 0711369977. Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Ya, terima kasih pendengar Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Yang baru saja bergabung, salam jumpa. Masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin ikut bergabung, langsung saja melalui line telepon di 0711 369977. Dan di kesempatan pagi hari ini kita berbincang seputar beramal untuk akhirat bersama dengan Ustazah Dr. Anda Nur Hayati Damiri MPD. Untuk Anda yang ingin bergabung silahkan ya di 0711369977. Ustazah, kita kembali sudah tersambung dengan penelpon kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum Mutiara Pagi, silahkan. Iya, dengan Bapak atau siapa ini? Boleh, udah tersambung ini? Iya, baik, kita coba ke penelpon lainnya ya. Silahkan di 0711369977. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Mutiara Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan, iya, dengan Bapak. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nur Hayati MPD ya. Dari Ramadan di Sorong. Oh, Pak Ramadan di Sorong. Silakan Pak Ramadan. Jadi pertanyaan saya Bu Ustazah, apakah keseimbangan dunia wal akhirat itu kita yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50-50 ya, artinya 50% untuk dunia, 50% untuk ibadah. Jangan sampai kita mencari duit saja, banyak proyek tapi kita ingat 50% itu milik Allah. Begitu pula kita sembahyang, jangan sembahyang terus tapi untuk keluarga terlantar karena kita tidak melaksanakan itu. Kemudian seperti peribahasa Persia, kalau nggak salah, sembahyang oleh engkau siapa engkau akan mati besok, dan bekerja oleh engkau siapa engkau ingin hidup atau akan hidup 1000 tahun lagi. Jadi antara ibadah atau amal soleh dan amal jariah itu harus berimbang. Begitu ya Bu Ustazah, mohon cerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini jauh banget ya Pak Ramadan di Sorong, Ustazah. Silakan Ustazah. Sorong ya. Sorong itu di mana ya? Di Papua ya Ustazah ya. Papua ya. Ya, baik. Jadi bagus sekali pertanyaan Bapak yang ada di Sorong tadi. Pak Ramadan Ustazah. Pak Ramadan ya. Semoga sehat selalu ya Pak Ramadan. Jadi keseimbangan dunia akhirat itu seperti apa gitu kan. Jadi 50-50, 50% ya. Jadi akhirat 50, dunia 50. Jadi artinya bahwa keseimbangan dunia itu ya bagaimana kita bisa fokus ya. Fokus itu artinya apa? Kan di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115 itu Allah menciptakan kita ini tidak main-main. Artinya apa? Punya tujuan ya. Gitu. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan dijadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, artinya bahwa
dunia jangan kita tinggalkan. Di dalam surat Al-Qasas ayat ke-77 ya. Jangan lupakan dunia, tapi jangan sampai juga melalaikan akhirat gitu kan. Jadi bagaimana kita sudah melupakan akhirat, tapi dunia bisa tidak kita nikmati. Dunia bisa menjadi tempat kita beramal gitu. Jadi artinya tujuan kita tahu nih. Kenapa? Akhirnya jadi tujuan utama. Kita harus tahu nih tujuan kehidupan kita ini apa. Kalau tujuan kita ini adalah kehidupan setelah kematian, maka kita fokus di situ. Tapi dunia jadikan fasilitas. Jadi dunia ini jadikan fasilitas gitu. Fasilitas untuk kita beramal, fasilitas kita untuk beribadah, fasilitas kita untuk berbuat kebajikan. Jadi karena dari dunia inilah Allah akan menilai kita, kualitas kita ya. Jadi Allah itu menilai kalau dari surat Al-Mulk ayat yang kedua tadi, Allah menilai dari kualitas pekerjaan kita. Ya. Nah, jadi kalau surat 77 tadi, ayat 77 surat Al-Qasas tadi, bahwa akhirat itu tujuan utama. Cari kebahagiaan akhirat itu dari dunia gitu kan. Jadi jangan lupakan bagianmu di dunia. Nah, jadi bukan dunia atau akhirat saja, dua-duanya. Harus benar-benar, kalau ada orang yang mengejar dunia, dia bisa lalai jauh daripada Allah. Itu orang yang seperti kata Pak Ramadan tadi, dia sholat terus, keluarga nggak pedulikan, tetangga apalagi gitu ya. Ini bisa menyimpang daripada keseimbangan itu. Karena kata Rasulullah SAW ya, sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu, matamu punya hak atasmu, dan keluargamu juga punya hak atasmu. Nah, jadi ini yang jelas punya keseimbangan. Bagaimana kita keseimbangan dunia wal akhirat, bekerja dengan niat ibadah, mencari nafkah halal untuk keluarga. Artinya apa? Kita memang nafsu tadi mencari nafkah adalah ibadah gitu. Tapi bagaimana kita mencari nafkah itu dengan cara yang halal agar apa? Agar berkah untuk keluarga kita. Jadi harus kita pikirkan apa tujuan utamanya tadi pada adalah akhirat, investasi, menikmati dunia ya, mengisi waktu ya dengan amal-amal soleh. Nah itu bagaimana kita bisa menyeimbangkannya gitu ya. Ini yang alam bisa. Ya, baik, kita kembali memberikan kesempatan untuk pendengar. Ini penelpon terakhir Ustazah ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda Ida ya. Iya. Silakan Bunda Ida. Di Banyuasin Bunda ya. Iya. Silakan Bunda pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi Ustazah ngomong masalah beramal ya, masalah bersedekah gini Ustazah. Kalau kita memang tidak punya, Ustazah ya, uang nggak punya ya, makanan nggak punya, apakah kita cukup dengan membaca tasbih setiap selesai sholat itu Ustazah? Ya, kata orang tasbih itu menyamai sedekah gitu kan? Ya. Zikir gitu ya. Ada pertanyaan, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Ida di Banyuasin. Ini gimana nih amalan yang bisa kita lakukan kalau tidak punya uang gitu ya? Gimana nih Ustazah? Apakah dengan membaca tasbih bisa? Apakah cukup ini? Berzikir gitu Ustazah ya? Iya. Oke, baik, terima kasih Bunda Ida ya. Pertanyaannya luar biasa ya. Menjadi motivasi kita pagi ini ya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan ini, bagaimana beramal tapi kita tidak punya harta gitu ya. Kalaupun ada harta tapi hanya mencukup daripada kebutuhan kehidupan kita saja. Jadi bisa beramal tanpa harta. Jadi tetap kita bernilai gitu ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti tadi dikatakan oleh Ibu Ida, zikir bisa jadi amal. Ya, jadi amal, jadi amal yang besar, amal yang berpahala, apalagi itu dilakukan dengan keikhlasan gitu ya. Jadi agama kita itu ya luas. Jadi agama kita itu luas. Artinya kebaikan apapun yang kita bisa lakukan dengan kehidupan ini, insya Allah sekecil apapun itu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahalanya. Jadi kalau kita tidak punya harta, bisa kita dengan cara apa? Mendoakan orang lain gitu ya. Ada orang lain mendapatkan rezeki, kita doakan. Ada orang lain yang membutuhkan, kita pemikiran, kita berikan pandangan atas pikiran kita ya.
Tidak bisa kita lakukan karena harta kita tidak punya hanya untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari saja. Bisa kita lakukan dengan zikir dan berbuat kebajikan apapun itu bentuknya. Jadi artinya bahwa tidak melulu bahwa apa kebaikan itu adalah harta. Sedekah kita itu adalah harta. Pemikiran kita menolong tetangga kita yang mau hajatan itu juga adalah kebaikan, adalah amal. Asal kita lakukan dengan ikhlas, dengan tulus hati gitu ya. Jadi karena apa? Karena Allah menilai kita melihat adalah niat, ya, bukan daripada harta kita atau jumlahnya atau kemampuan kita, ya. Artinya sesuai apa kata Allah, jadi bertakwalah kepada Allah sesuai dengan apa yang kau mampu gitu. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian, ya, dan hati kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Apa yang bisa kita bantu untuk kehidupan ini? Kita berzikir, berdoa, menolong orang lain dengan tenaga kita, dengan menyebar salam, memberi senyum, sabar, tawakal, itu juga adalah lumayan. Ya. Selain kita bisa mungkin tilawah, puasa, sholat, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kita juga membacakan atensi via WA yang sudah dikirimkan pendengar ini di 082179279090. Ini ada pendengar kita, Vera namanya, Ustazah, titip salam saja untuk Ustazah Nurhayati ya. Oke. Ini cuma salam aja ya Mbak Veranya, Ustazah. Insya Allah, Bunda Vera dalam keadaan sehat, ya. Amin. Selalu dalam perlindungan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Iya, selanjutnya ini ada dari Curup ya, Bapak Agus di Curup. Apakah amal kita akan berkah bila mana makanan kita makan dari yang haram? Mohon pencerahannya, Ustazah. Apakah amal kita berkah ya? Iya. Ketika kita mendapatkannya itu dari jalan yang haram, ya. Ya, itu sama tadi pertanyaan yang sebelumnya ya, harta haram itu. Nah, baik, terima kasih Pak Agus ya. Insyaallah wajibkan pertanyaan ini, apakah berkah ya? Ketika kita ya artinya bisa hidup daripada harta yang tidak baik gitu. Jadi amal itu dan harta itu yang haram itu tidak akan membawa keberkahan, bahkan ditolak oleh Allah karena Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Jadi maka orang yang seperti ini harus cepat menyadari, kembali kepada Allah, menyesali ya apapun yang kita lakukan, belum dapat ilmunya, belum datang ilmunya, tidak apa-apa. Kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung usia atau umur kita masih diberikan untuk menjalankan kehidupan ini di muka bumi ini, maka kita pastikan kehidupan yang akan datang kita akan bersih dari apa yang kita gapai di dunia ini. Kita cari nafkah dengan jalan yang halal, karena sedikit apapun kalau dari yang halal, insya Allah itu akan menjadi baik, dan dari daging yang baik akan tumbuh daging yang baik lagi. Kemudian karena Allah hanya menerima yang halal dan yang baik. Itu kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Nah, jadi kalau kita sedekah, zakat, infak dilakukan dengan harta haram ya, misalnya dari hasil korupsi, mencuri, menipu, merampas orang lain, maka secara lahirnya memang kita beramal gitu. Secara fisiknya kita beramal, tapi secara batinianya itu Allah yang punya nilai. Ya. Allah yang punya nilai, diterima atau tidak tergantung dari mana harta itu berasal. Allah yang bisa. Ya, ini terima kasih buat WA-nya dari Ibu Kus di Pulau Rimau, juga ada Pak Romli di Sembawa, juga ada Ibu Sri di Skojo. Ini Ustazah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar amal ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah? Ciri-cirinya amal diterima oleh Allah itu seperti apa, Ustazah? Baik, ini mungkin pertanyaan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini, Ustazah ya. Silakan, Ustazah. Jadi bagaimana ciri amal yang diterima ya? Iya, betul, Ustazah. Ya, baik, terima kasih yang bertanya ya. Semoga kita semua hari ini ada yang bertanya mungkin belum bisa dijawab. Ini adalah pertanyaan yang terakhir ya. Nah, maka dikatakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Rasulullah SAW. Jadi ciri amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu tergantung daripada niatnya. Dari niatnya, kemudian sesuai apa tidak, sesuai syariat tidak. Jadi sesuaikah dengan tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah, gitu kan? Nah, yang pertama itu dia ikhlas semata karena Allah, itu cirinya. Jadi kalau dia melakukan ikhlas semata karena Allah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sesuai tuntunan, sesuai syariat. Nah, ini dua ini tidak boleh dipisahkan. Sesuai syariat, tak ikhlas itu. Atau dia ikhlas tidak sesuai syariat, tidak sesuai tuntunan Rasulullah, atau dikatakan ittiba, tidak bisa juga, harus bersamaan. Jadi amal diterima dilakukan lillah. Seorang ibu rumah tangga, dia melakukan pekerjaan rumah tangga ini. Jangan mengeluh, jangan ngoceh, jangan rewel. Lakukan. Bukan karena suami atau anak, bukan karena rumah ini kotor, tapi lakukan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang bekerja mencari nafkah, lakukan karena Allah. Bukan karena ingin menikahi keluarga saja atau ingin bahwa punya aktivitas saja, tapi lakukan semua itu karena Allah semata, ya. Jadi apakah itu sesuai? Misalnya kita di dalam mencari nafkah dengan cara yang halal, tidak menggunakan jalan-jalan itu seperti jalan riba, ya. Nah, itu yang tidak sesuai dengan tuntunan daripada Rasulullah SAW, ya. Jadi bukan mencari harta dari sumber yang haram, tapi mencari harta dari sumber yang halal, ya. Nah, kemudian membawa perubahan diri. Jadi amal itu membawa perubahan diri bagi kita. Jadi amal itu bisa mengubah diri kita. Yang tadi kita bermaksiat kepada Allah, kita beramal soleh, lebih dekat sama Allah, takutnya lebih banyak sama Allah, bukan takut kepada manusia, tapi lebih takut kepada Allah. Ini bukan cinta, rasa cinta kasih sayang kita terhadap siapa? Allah dan Rasulullah SAW. Cinta kepada kebaikan, cinta kepada ibadah, cinta kepada apa yang bisa membantu orang lain. Ya. Jadi artinya bagaimana amalan itu bisa mencegah kita dari kemungkaran, merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Allah a'lam bishawab. Jadi di dalam surat Al-Ankabut itu ya, di ayat yang ke-75 itu, salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi orang-orang yang salat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau misalnya dia salat terus, nih ibadah terus, betul terus, nih baca Quran terus, tapi kenapa dia menjauhkan dirinya dari perbuatan keji dan munkar, berarti dia belum salat, berarti olahraga saja dulu, ya. Allah a'lam bishawab. Itu Mbak Esi. Ya, Ustazah terima kasih yang pasti sudah berbagi informasinya bersama kita di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Semoga bisa mencerahkan pendengar ya. Amin. Bermanfaat untuk pendengar. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, demikian perbincangan kita bersama dengan Ustazah Dr. Anda Nurhayati Damiri MPD. Ini tadi sudah berbagi informasi seputar beramal untuk akhirat dalam Mutiara Pagi di kesempatan hari ini ya, hari Senin 19 Mei 2025. Terima kasih untuk Anda yang juga sudah bergabung di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini, juga untuk pendengar tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, karena nanti pukul 6 Warta Berita dari tim redaksi RRI Palembang juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Hingga di sini saya Esi dan juga rekan Bung Ma pamit untuk acara Mutiara Pagi di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.